salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat PLT Kepala SMK Negeri 1 Banyumas, Ibu Dr. Anda Nuraini Hayati. Yang kami hormati Wakil Kesiswaan SMK Negeri 1 Banyumas, Bapak Sudirno SPD. Yang kami hormati Pembina PKS SMK Negeri 1 Banyumas, Ibu Dr. Anda Suprihartiningsih. Yang kami hormati Staf Wakil Kesiswaan SMK Negeri 1 Banyumas, Bapak Didi Supriyadi SPD. Yang kami hormati Staf Wakil Kesiswaan SMK Negeri 1 Banyumas, Ibu Yuliarti Wirawidya Haryono SSI MPD. Yang kami hormati narasumber dari Kapolsek Banyumas serta teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan-sambutan, 4. Inti acara, 5. Penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum PKS SMK Negeri 1 Banyumas, Saudara Yuniar Ahmad Nuroyan. Kepada Saudara Yuniar Ahmad Nuroyan disilakan. Yang terhormat Ibu PLT Kepala Sekolah Ibu Dr. Anda Nuraini Hayati. Yang saya hormati Bapak Kesiswaan SMK Negeri Banyumas, Bapak Sudirno SPD. Yang saya hormati staf Bapak Kesiswaan SMK Negeri Banyumas. Dan saya juga berharap untuk PKS kedepannya bisa lebih sukses dan lebih baik lagi. Dari calon-calon pemimpin PKS yang sudah kita lihat siapapun, yang nantinya akan terpilih semoga bisa memegang tanggung jawab dengan baik, dengan senang, jujur, dan pastinya amanah. Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak sekali kekurangan dalam persiapan maupun pelaksanaan acara ini. Dan terima kasih juga kepada pihak sekolah yang telah memberi izin sehingga acara pelantikan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya berharap kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suka waktu. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kesiswaan Bapak Sutiono. Yang terhormat Bapak-bapak pemateri dari Polres dan Polsek, Bapak Aidi dan Bapak Aida Totohan Prawira, serta anak-anakku anggota PKS SMK Negeri 1 Banyumas
panitia dari OSIS yang Ibu banggakan juga. Terima kasih saya sampaikan kepada PKS periode tahun yang lalu, periode tahun 2023 sampai 2024 yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Ya. Terima kasih atas kerja keras kalian selama 1 tahun, terutama pada saat kalian harus piket, bangun basic, berangkat basic di saat teman-temannya belum datang ke sekolah, dengan tujuan yaitu menjaga keamanan lingkungan sekolah sekaligus juga melaksanakan kegiatan penertiban lalu lintas yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Banyumas. Kemudian kepada OSIS juga mengucapkan terima kasih, kerjasamanya luar biasa, kerjasama dengan PKS untuk menyiapkan acara hari ini. Terima kasih ya. Lalu kepada anak-anakku yang pada hari ini rencananya akan dilantik. Terima kasih telah mempersiapkan diri, baik hati, pikiran maupun waktu untuk sekolah. Reorganisasi adalah bukti bahwa suatu organisasi itu masih hidup. Maka kita patut bersyukur jika pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan reorganisasi PKS. Jadi organisasi itu hidup dan sehat. Ya, apalagi kalian telah mempersiapkan calon-calon yang akan dilantik nantinya untuk meneruskan tongkat estafet kepengurusan dan semua kegiatan yang akan kalian laksanakan nanti. Ya. Kepada anak-anak PKS yang akan dilantik, ikutilah kegiatan hari ini, hari yang bersejarah buat kalian. Selama kalian nantinya belajar di SMK Negeri 1 Banyumas, kalian akan berperan aktif di dalam kegiatan di SMK Negeri 1 Banyumas. Ikutilah acara hari ini yang akan diberikan materinya oleh Bapak-Bapak polisi dari Polsek Banyumas dengan sungguh, dengan hikmat, dengan seksama, karena apa yang nanti disampaikan akan menjadi modal pada saat kalian berpraktek melaksanakan tugas PKS di sekolah. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan kalian akan melanjutkan tongkat estafet PKS SMK Negeri 1 Banyumas periode 2024-2025. Sebelumnya, mari kita berikan slogan SMK Negeri 1 Banyumas, ya, yang tegas ya. SMK bisa, SMK bisa, SMK Negeri 1 Banyumas bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan berkah, rahmat, hidayah, kesehatan, keselamatan, dan kesempatan kepada kita semua. Kemudian sholawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ini pada kesempatan ini pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada PKS kelas 12 atau yang atau apakah
khususnya anak SMK Negeri 1 Banyumas. Kita percaya kalian banyak sekali membantu kelancaran kegiatan-kegiatan atau hampir semua kegiatan yang ada di SMK Negeri 1 Banyumas. Dan saya percaya tanpa sumbangsi bantuan dari kalian semua, itu terutama yang PKS 12 ini, terasa sekali Patik Semrawut begitu ya kan ya. Tapi terima kasih yang semuanya saja yang kami aturkan. Kemudian selamat ini kepada kelas PKS yang akan dilantik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Kemudian mau sampaikan apa sih ya, tadi saya sampaikan ke Boning ya kan yang terkait dengan PKS. Ini jadi PKS itu patroli keamanan sekolahnya, yang merupakan salah satu kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan di sekolah. Bukan cuma di SMA Negeri 1 saja, tapi juga di sekolah yang lain, yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan sekolah begitu, lingkungan sekolah, dan sekaligus meringankan atau membantu meringankan security, terutama ya security terkait dengan masalah lalu lintas di sekolah. Itu tugas-tugas utamanya seperti itu. Jadi membantu mengarahkan parkir misalnya ya, kemudian membantu mengarahkan orang tua siswa yang mengantar siswanya ya, kemudian mengarahkan ya supaya kondisinya teratur, tertib ya, seperti itu. Nantinya itu diimplementasikan atau diterapkan khususnya dalam lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga, masyarakat pada umumnya. Kiranya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriyono SPD. Acara yang keempat yaitu inti acara pada hari ini yaitu sosialisasi peraturan lalu lintas yang akan disampaikan oleh Kapolsek Banyumas. Kepada perwakilan Kapolsek Banyumas, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ibu PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banyumas, tidak hadir itu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pembina PKS SMK Negeri 1 Banyumas yang saya hormati, anak-anakku dari SMK Negeri 1 Banyumas yang di depan saya atau di sebelah saya, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Acara reorganisasi PKS bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Izinkan kami dari Polsek Banyumas mewakili Bapak Polsek, yang mana pada pagi hari ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada dinas undangan di Forkompinca. Kegiatan hari ini saya mewakili Bapak Polsek. Perkenalkan, nama saya Sugito. Untuk rekan saya Pak Toto, kebetulan Pak Toto Babinkan Dikmas Desa Binaan Kejawan. Menjauh kalau SMK itu Kejawan gitu ya. Jadi disposisi dari Kakak Polsek langsung Babinkan Dikmas Desa
khususnya untuk ada yang baru, nanti silakan kalian catat yang perlu, yang penting. Kalau memang daya ingatannya kuat, ya diingat-ingat saja nggak apa-apa. Sebagai dasar, sebagai modal kalian nanti melaksanakan aktivitas sebagai anggota PKS. Apa sih PKS? Apa sih tugas-tugasnya? Apa sih tanggung jawabnya? Terus apa sih manfaatnya untuk pribadi saya, pribadi kalian? Ya, jadi nanti perlu diingat-ingat, dicatat. Ada materi yang nanti dari Bapak Aibda Toto sampaikan sebelum acara dipelantikan sebagai modal kalian, sedikit dasar kalian untuk PKS. Sebenarnya itu dulu namanya itu dalam sejarah PKS itu namanya Polisi Keamanan Sekolah. Berjalannya waktu itu tanggal 5 Mei 1975 oleh Bapak Letkol Anton Sujarwo. Waktu itu beliau seorang polisi, dan setelah kesini sekitar tahun 80-an beliau menjabat sebagai Kapolri. Pada tanggal 5 Mei 75 itu namanya Polisi Keamanan Sekolah. Kemudian oleh beliau Bapak Letkol Anton Sujarwo, PKS itu dirubah singkatannya menjadi Patroli Keamanan Sekolah 5 Juni 1975. Jadi selang 1 bulan, yang mana tugas-tugasnya adalah lingkup sekolah, patroli. Kalau di dalam kepolisian TNI itu ada namanya patroli kesatria, ada yang namanya patroli, kalau di kepolisian blue light patrol, kalau yang malam-malam itu pakai kendaraan background. Nah, untuk kalian PKS berarti ruang lingkupnya sempit, banyak sekolah itu yang tadi disampaikan oleh Bapak siswa. Ya seperti itu. Kalian sebagai role model dari dunia ilmu sakti SMK Negeri 1 Banyumas, sebagai contoh kedisiplinannya, performanya. Ya. Kalian nanti harus lebih baik daripada teman-teman kalian yang ada di SMK Negeri 1 Banyumas. Jangan sampai nanti seorang PKS sudah ngatur lalu lintas, satu penampilannya nun sewu, maaf, ngoprol, ya, bajunya nggak disetrika, sepatunya yang harusnya warna hitam jadi warna coklat. Itu harus performa, harus diperhatikan dari faktor keamanan sendiri. Jangan sampai kita mengamankan orang lain tapi keamanan kita terancam. Maksudnya apa? Kita sudah mengamankan orang lain, atau kita yang tidak aman, kita ketabrak lah, kita ditabrak lah, akhirnya nggak ada gunanya. Makanya apa? Rompi-rompi seperti ini, kalau ada yang lihat di jalan, polisi pasti pakai rompi. Untuk apa? Membedakan masyarakat memakai jalan dengan kita. Samping itu juga dari pengendara, dari pengguna jalan yang menggunakan sepeda motor maupun mobil itu tahu ada rompi. Setidaknya tahu itu ada petugas. Enggak tahu itu security, PKS, polisi, ataupun yang sekarang banyak di pertigaan itu Pak Oga. Itu disarankan pakai rompi. Tujuannya apa? Untuk keamanan saat kita melaksanakan tugas di lapangan. Saya berharap pada DPKS itu nantinya, walaupun waktunya singkat, sampai jam berapa Bu? Ya, walaupun waktunya singkat, manfaatkan waktu yang singkat ini untuk kita sharing, kita menimba ilmu tentang dunia
lalu lintasan yang akan kalian aplikasikan di dalam tugas pokok patroli sekolah di lingkungan sekolah kalian. Ya, jadi manfaatkan waktu yang ada ini benar-benar. Nanti dari teori, nanti dari praktek, mungkin ada praktek sebentar, terus nanti ada kegiatan praktikan. Silakan kalian manfaatkan. Mungkin itu saja kata-kata dari saya mewakili Bapak Polsek. Sekali lagi tetap semangat kalian dalam melaksanakan tugas sebagai anggota patroli keamanan sekolah tanpa mengurangi semangat kalian belajar, karena PKS adalah kegiatan ekstrakurikuler. Jangan sampai tugas pokok kalian belajar terabaikan gara-gara sibuk di organisasi. Sibuk organisasi boleh, tapi lebih utama adalah pelajaran. Bisa berimbang, bisa bertukar. Itu saja sambutan dari saya sebagai pengantar. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMK 1 Banyumas sekaligus pembina PKS. Yang saya hormati Kanit Dimas Polsek Banyumas Eko Subuto. Yang saya hormati, saya banggakan PKS SMK 1 Banyumas. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LHJ), lalu lintas angkutan jalan, sesuai terdiri dari 22 bab, 326 pasal. Dalam berlalu lintas, adik-adik semua ke sekolah naik apa? Kalian semua naik apa? Kendaraan umum atau jalan kaki atau pakai kendaraan bermotor? Ada yang pakai motor? Banyak ya, rata-rata pakai motor ya. Sudah punya SIM? Jujur. Padahal aturan pakai motor apa itu? Salah satunya harus memiliki SIM. Padahal adik-adik semua ada yang punya SIM, belum ada. Kenapa? Cukup umur, KTP. Ini kelas berapa yang ikut ini? Kelas 10 sama 11. Berarti kelas 11 rata-rata sudah 17 tahun ya. Nanti kalau sudah mempunyai KTP bisa membuat SIM, surat izin mengemudi, karena setiap warga atau masyarakat yang mengendarai sepeda motor atau kendaraan harus mempunyai SIM. Berarti mengendarai motor harus pakai apa? Pakai helm satu. Harus memakai helm, terus harus memakai jaket. Kenapa harus pakai jaket? Ada yang tahu? Untuk pelindung badan kita, ya. Satu, kalau cuaca dingin, jadi tidak kedinginan itu. Terus untuk keselamatan kita sendiri. Terus kedua yaitu memakai sepatu. Diharuskan memang kalau kita memakai kendaraan harus memakai sepatu, bukan memakai sandal
jepit. Tapi kebanyakan adik-adik semua saya yakin kalau di rumah kalau naik motor ya pakai jepit ya, kadang anak sih nyeker ya. Kemudian di kendaraan kita harus siap fisik, siap kendaraan, dan siap mematuhi aturan lalu lintas. Siap fisik yaitu tadi yang disampaikan, memakai sepatu, pakai jaket. Kita harus fisik siap disiapkan, terutama fisik kendaraan yang akan kita pakai. Sebelum kita memakai kendaraan bermotor, apa yang harus dilakukan? Apa? Ada yang tahu? Satu, cek roda ya, cek rodanya bulat atau tidak. Kedua, bahan bakar. Kenapa dicek rodanya? Takutnya kempes. Kira-kira kalau kempes dinaikin enak nggak? Remedial dulu ya. Nggak enak. Terus apalagi kita boncengan dengan teman. Temennya diboncengin lebih dulu dari kita. Nah, kan nanti malah ambles. Itu juga bikin mengendarai sepeda motor tidak stabil. Cek ban, terus kemudian kita harus cek BBM, jangan sampai kehabisan bahan bakar. Kemudian lampu sen, lampu liting, yang kanan atau kiri kita harus cek, jangan sampai tidak nyala, karena itu berbahaya. Ini kebanyakan yang saya sering lihat itu, kalau biasanya ibu-ibu ritingnya kanan, beloknya kiri. Jawa Tengah nomor 1 Kabupaten Banyumas, nomor 2 Cilacap. Jadi saya harapkan adik-adik semua jadi pelopor ketertiban lalu lintas dengan cara apa? Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, aturan yang ada kita pahami, jadi tidak terjadi kecelakaan. Saya kira adik-adik semua sudah paham rambu-rambu lalu lintas, ada larangan parkir, ada boleh parkir, tidak boleh memutar atau tidak boleh belok kanan, itu semua ada rambu-rambunya. Adik-adik ya, paling tidak kita pahamlah, misalkan depan ada persimpangan rel kereta api, paling tidak kita coba kurangi kecepatan. Biasanya rel kereta api itu melintang ya. Kalau kita nggak hati-hati, terutama musim hujan seperti sekarang. Dulu itu kalau kita pernah ngepost di daerah Sumsel itu, kalau musim hujan dipasangi keset biar tidak licin, karena banyak kejadian yang dibilang di rel kereta api Sumsel itu banyak yang jatuh karena licin. Karena memang itu relnya kan double, terus permukaan jalan dengan rel ada jarak, jadi kan itu bikin licin. Di ragu-ragu di saat masuk lingkungan sekolah, apa yang harus kita lakukan? Mengurangi kecepatan, karena kadang-kadang kalau terutama di lingkungan SD ya, itu biasanya banyak yang lalu-lalang, terus anak kecil yang kadang ngelongok.
Nah, ini tentang SIM. Surat izin mengemudi, persyaratannya yaitu sudah mempunyai KTP pertama, kedua mengikuti ujian SIM yang terdiri dari tertulis dan ujian praktek. Diharapkan dengan ujian tertulis yang lulus, adik-adik tahu aturan lalu lintas. Dengan praktek, adik-adik lebih lincah dalam mengendarai sepeda motor. Lanjut. Terus, nah ini penggunaan helm. Rata-rata adik-adik semua sudah punya bawa helm ya, kalau naik ke sekolah ya. Nanti kalau ada temennya ya, ini kan saya sering lihat lah. Dulu saya sering ngepost di depan SMK, ada beberapa siswa masuk ke SMK tidak memakai helm. Saya harapkan saya tidak ketemu lagi dalam tahun ini ya. Tahun ini kalian semua harus sebagai pelopor. Berarti kalau pelopor berarti harus memberi apa? Contoh ya. Juga menyalakan lampu di siang hari. Kalau adik-adik semua pakai kendaraan bermotor, jangan lupa nyalakan lampu. Tapi saya sekarang dari dealer sudah otomatis kita nyalakan mesin langsung nyala ya. Kalau motor sekarang tidak ada saklar on-off lampu, karena sekarang sudah otomatis begitu mesin kendaraan nyala, lampu juga nyala. Ini bagi memakai kendaraan mobil harus memakai sabuk pengaman. Saya kira adik-adik semua tidak ada lah, jarang lah yang memakai mobil. Nah ini berbelok atau di persimpangan. Ini biasanya kalau kita temui di lampu merah. Biasanya lampu merah kita temui ada yang belok kiri langsung ataupun berhenti. Berarti kita harus ikuti aturan rambu tambahan. Biasanya ada rambu tambahan belok kiri jalan terus atau tidak. Biasanya di perempatan-perempatan. Ini jalur lalu lintas. Sekarang sudah ada jalur laju sepeda biasanya, tapi biasanya ini masih di perkotaan. Kalau di wilayah Banyumas kayaknya masih jarang. Lanjut. Nah, ini laka lantas. Karena angka kecelakaan di wilayah Banyumas paling tinggi, diharapkan kalian semua mematuhi aturan lalu lintas. Kemudian ada yang memakai knalpot beronda. Ada nggak mas? Nihil ya. Mudah-mudahan tidak kita ketemukan di wilayah sekolah SMK 1. Saya harapkan tidak ada lah, karena mengganggu, karena suaranya itu bising. Biasanya kalau anak-anak yang caper ya, caper biasanya pingin ngenek, terus pesan knalpot sing suaranya paling seru.
mungkin diperhatiin sama teman-teman, biasanya anak SMP biasanya itu. Ini diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian itu tindakan yang dilakukan oleh kepolisian untuk melaksanakan pengaturan. Biasanya itu dilaksanakan saat pelaksanaan operasi kepolisian seperti operasi ketupat dilaksanakan dengan jalan pengaturan satu arah, one way, atau mendahulukan dari salah satu arah yang lebih ramai, biasanya gitu. Itu kejadian seringnya di jalur selatan, di daerah Butu itu seringnya. Itu sering dilakukan kalau dari arah Jogja macet, berarti yang dari arah ke Jogja ditutup jalannya, terus dijalankan hanya yang dari arah Jogja ke Jakarta, biasanya seperti itu. Salah satu itu aja materi yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Ada mungkin yang kurang jelas bisa ditanyakan. Akan di luar lalu lintas pun tidak apa-apa. Yang penting saya bisa jawab. Ada pertanyaan? Cukup ya, paham semua ya, paham ya. Setelah tanya sudah masuk jam sekolah, karena kalau jam 7 ini sudah ditutup jadi mepet. Tidak ada bahasa mesin besar tetap disalahkan, itu tidak, intinya seperti itu. Dan yang memutuskan benar atau salah itu bukan dari polisi. Polisi hanya memproses kejadian itu, olah TKP berdasarkan tempat kejadian perkara, keterangan saksi, kita bikin BAP, kita ajukan ke kejaksaan, pengadilan sidang vonis, seperti itu. Jadi yang memutuskan benar salahnya seperti tadi yang ibu sampaikan, ibu tanyakan, nyelonong motor jalan dadakan, jadi yang salah. Kalau memang saksinya membenarkan, olah TKP-nya sesuai dengan fakta, dan itu di acara pemeriksaan langsung P21 di kejaksaan pengadilan terkait, tetap yang salah yang motong jalan. Jadi itu dasarnya di Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, kalau nggak salah di pasal tentang kecelakaan pasal 229, itu unsurnya karena lalai atau sengaja dia mengendari kendaraan dan mengakibatkan kecelakaan. Berarti kan karena lalai dan atau sengaja, pasti dia salah. Kalau unsurnya masuk itu ya otomatis jadi tersangka. Amit-amit jangan sampai jadi tersangka. Nah, kalau milih dia amit-amit juga kalau milih. Jadi korban kita mau nuntut apapun bisa. Tapi kalau jadi tersangka yang salah dalam hal ini yang salah di jalan, itu sudah dituntut dandani motor rewo, dandani awak dewek, dandani motor dewek. Itu ya, itu perhatian ya. Jadi mending ya jadi sih kampung Jawa ya. Tapi kalau ini ya jangan dosa ini kalau memilih mending jadi korban. Kalau menyebabkan mati 330 itu hukumannya 6 tahun. Ya. Jadi itu untuk pelajaran kita dan pengertian kita di jalan raya intinya seperti itu. Jadi tidak ada istilah kendaraan gede 6 tahun tidak. Ya, biasanya
Kadang orang yang nggak punya SIM, orang yang karena naik motornya itu otodidak, dia baru bisa kendaraan ke kota, asal jalan, asal ngomong, asal nyali. Nah itu yang kadang-kadang kita yang sudah hati-hati, orang lain yang tidak hati-hati. Dan ini untuk adik-adik PKS kaitannya dengan seperti ini, minim bisa untuk pengetahuan ketika di lapangan menjumpai hal serupa, minim kalian amankan korban, bantu korban untuk pengobatan atau diantar ke puskesmas atau medis terdekat. Yang kedua, laporkan ke kepolisian. Dalam hal ini yang menangani kecelakaan lalu lintas dan kemudian lalu lintas adalah fungsi lalu lintas. Kalau di wilayah Banyumas ada di Pasar Banyumas. Itu saja tambahan sedikit dari saya. Ada usul, saran, pendapat? Terima kasih kepada Bapak Aibtu Sugito dan Bapak Aibta Toto. Acara selanjutnya yaitu pelantikan dan pembacaan janji PKS. Kepada calon PKS dimohon berdiri. Jadi nanti ada beberapa gerakan. Yang pertama gerakan stop, gerakan stop atau pemberhentian. Gerakan stop itu nanti terdiri dari 5 ya. Ada stop semua jurusan, diangkat tangannya ke atas, terus stop depan, nanti stop di depan, terus stop belakang, tangan kita seperti ini, terus kemudian stop depan, masih kelewat satu, stop arah tertentu. Jadi dari pertama di stop semua jurusan, tangan diangkat ke atas, kemudian stop arah tertentu, jadi arah tertentu di depan ya, ini. Terus ini stop depan, ini stop belakang. Terus kemudian stop depan, stop belakang. Ini diibaratkan kalau saya di tengah jalan ini ya, jadi stop dari depan saya, jadi stop belakang dari arah belakang saya. Menjalankan dari arah kanan, ini menjalankan dari arah kiri, itu menjalankan. Terus mempercepat dari arah kanan seperti ini, mempercepat arah dari sebelah kiri, mempercepat. Kemudian gerakan memperlambat dari arah sebelah kanan, jadi kanan kita ini. Terus memperlambat dari sebelah kiri, dari belakang kita berarti ini. Berarti sudah berapa? 12 gerakan ya. Itu 12 gerakan lintas. Kita mulai dari stop ya. Ditirukan semua ya. Stop semua jurusan. Stop semua jurusan. Jam. Stop semua jurusan. Beri. Turun. Stop arah tertentu. Turun. Satu kali. Stop. Stop depan. Stop depan.
Top belakang. Turun. Top arah tertentu. Stop semua jurusan. Stop depan, stop belakang. Turun. Dari gambaran itu gerakan stop ya. Kemudian gerakan menjalankan dari arah sebelah kanan kita. Dua kali. Dari arah sebelah kanan. Jalankan arah dari sebelah kanan. Mulai. Ya, Jalan kanan, jalan depan, jalan depan. Menjalankan dari sebelah kanan. Oh iya, ulangi, jalan kanan. Ulangi, jalan kanan. Gerakan mulai. Ini ya, perhatikan. Gerakan kepala ikuti. Jalan kanan. Gerakan mulai. Selesai. Jalan kiri. Gerakan mulai. Selesai. Berarti nanti dua-duanya tetap gantian. Ya. Ada gambaran? Ayo. Jalan kanan, jalan kiri. Gerakan. Mulai. Penglihatan kita sambil gantian, ya, jangan ke depan dulu, tapi menyesuaikan. Sambil melihat selesai. Perlambat kanan. Dari arah sebelah kiri. Saya bilangin perlambat kiri ya. Gampang. Perlambat kiri. Gerakan mulai. Ya, cukup. Percepat kanan ya. Percepat dari arah sebelah kanan. Percepat kanan. Mulai. Ya, gerakan mulai. Tadi itu Mas. Percepat kiri. Gerakan mulai. Ya, cukup. Perlambat dari sebelah kanan. Gerakan mulai. Cukup. Menjalankan dari arah sebelah kanan. Gerakan mulai.
perlahan dari arah sebelah kiri. Gerakan mulai. Cukup. Baik, sebelum kalian saya lanjut, nanti saya membacakan dan dari PPK dari sini EKS. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus PKS SMK Negeri 1 Banyumas periode 2024-2025, nanti dijawab pertanyaan dari saya. Siapkah kalian untuk dilantik sebagai pengurus PKS SMK Negeri 1 Banyumas periode 2024-2025? Kedua, siapkah kalian menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus PKS SMK Negeri 1 Banyumas periode 2024-2025? Pertanyaan ketiga, bersediakah kalian mengucapkan janji pengurus PKS? Janji patroli keamanan sekolah. Kami anggota patroli keamanan sekolah berjanji. Satu, menjunjung tinggi harkat dan martabat patroli keamanan sekolah. Dua, menjaga keamanan dan ketertiban SMK Negeri 1 Banyumas. Tiga, menjalankan tugas keorganisasian dengan sebaik-baiknya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2024, maka kalian saya lantik sebagai pengurus PKS SMK Negeri 1 Banyumas periode 2024-2025. Semoga Allah SWT Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kalian. Sekian. Anggota PKS periode 2024-2025 yang telah dilantik. Semoga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab